Pagi hari ini kita akan menerima materi dari kelompok 5, yaitu mengenai struktur pondasi dalam. Silakan kepada teman-teman dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri. Baik, saya dari kelompok 5, Asita Nurin Zuhalia, nomor absen 5. Oke, sudah saya multiple. Silakan di share screen lagi. Kemudian saya Fadila Nurrohmah, absen 10. Saya Mustika Jeng Pratiwi, absen 18. Saya Nikita Angelia Finit, absen 19. Dan saya Rifki Rifdian Pranaya, absen 22. Di sini kelompok 5 akan membahas tentang struktur pondasi dalam. Next. Pengertian pondasi. Struktur bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Dikatakan pondasi dalam tersebut apabila kedalaman dari muka tanah lebih dari 5 kali lebar pondasi. Next. Untuk fungsinya, secara umum fungsi bangunan pondasi adalah untuk meneruskan gaya yang diterima ke tanah dasar pondasi. Pada pondasi dalam, umumnya itu digunakan apabila lapisan tanah keras terletak sangat dalam, jadi beban aksial kolom dan beban momen ditransmisikan ke lapisan tanah yang keras. Next. Untuk fungsi lainnya, yang pertama untuk memikul beban struktur atas, kedua untuk menahan gaya angkat atau uplift pada pondasi atau dok di bawah muka air, ketiga untuk memadatkan tanah pasiran dengan cara penggetaran, tiang ini kemudian dapat ditarik lagi, yang keempat untuk mengurangi penurunan, yang kelima untuk pondasi mesin, mengurangi amplitude getaran dan frekuensi alamiah dari sistem, yang keenam untuk memberikan tambahan faktor keamanan, khususnya pada kaki jembatan yang dapat mengalami erosi. Yang ketujuh, untuk menahan longsoran. Yang kedelapan, sebagai soldier piles. Soldier piles ini adalah dinding penahan tanah pada suatu galian yang terdiri dari rangkaian atau barisan board pile yang terbuat dari beton yang dicor di tempat. Sebagai struktur penahan tanah, soldier pile dapat digunakan pada hampir semua jenis tanah dan segala jenis lapangan. Jenis pondasi tiang. Berdasarkan metode instalasinya, tiang pancang itu sebuah tiang yang dipancang ke dalam tanah sampai kedalaman yang cukup untuk menimbulkan tahanan gesek pada seliputnya atau tahanan ujungnya disebut pondasi tiang pancang. Kalau untuk yang tiang bor, itu sebuah tiang bor yang dikonstruksikan dengan cara penggalian sebuah lubang bor yang kemudian diisi dengan material beton dengan memberikan penulangan terlebih dahulu. Next. Berdasarkan cara meneruskan beban. Tiang tahanan ujung atau end point bearing pile, tiang yang meneruskan beban melalui ujungnya ke lapisan keras atau baik dengan kuat dukung tinggi. Untuk yang tiang gesekan atau friction pile, tiang yang meneruskan beban melalui gesekan antara permukaan tiang dengan tanah sekelilingnya. Next.
berdasarkan volume perpindahan volume tanah yang terjadi akibat pemancangan. Tiang perpindahan besar atau large displacement pile adalah tiang pejal atau berlubang dengan ujung tertutup yang dipancang ke dalam tanah sehingga terjadi perpindahan volume tanah yang cukup besar. Misalnya tiang kayu, tiang beton pejal, tiang beton prategang, tiang baja bulat yang tertutup pada ujungnya. Yang kedua, tiang perpindahan kecil atau small displacement pile. Tiang ini dengan ujung terbuka yang dipancang ke dalam tanah sehingga perpindahan volume tanah relatif kecil. Misalnya tiang beton berlubang dengan ujung terbuka, tiang baja ujung terbuka, dan tiang ulir. Yang ketiga, tiang tanpa perpindahan atau non-displacement pile. Tiang yang dipasang di dalam tanah dengan cara menggali atau menggeber tanah. Misalnya tiang bor, tiang beton yang dicor langsung di dalam lubang yang hasilnya pengeboran tanah. Pipa baja diletakkan dalam lubang kemudian dicor dengan beton. Next. Lalu saya akan melanjutkan presentasinya. Berdasarkan bahan yang dipakai, ada fondasi tiang kayu dan fondasi tiang baja. Jenis fondasi tiang yang paling primitif adalah tiang kayu. Tiang kayu diperoleh dari pohon dan mempunyai diameter 150 sampai 400 mm dengan panjang 6 sampai 15 mm. Beban yang dapat dipikul sebesar 35 sampai 30 ton. Fondasi jenis ini mudah diperoleh, siap dipotong sesuai dengan panjang yang diinginkan dan pada kondisi lingkungan tertentu dapat bertahan lama. Lalu ada fondasi tiang baja. Fondasi tiang baja umumnya berbentuk pipa atau profil H, dan umumnya tiang jenis ini ringan, kuat, mampu menahan beban yang berat, dilakukan dengan sangat mudah. Lanjut. Lalu ada fondasi tiang beton pracetak. Tiang jenis ini dicetak, dibiarkan curing dan disimpan di lapangan sebelum dipancang. Bentuk penampang tiang ini dapat berbagai rupa, namun umumnya berbentuk lingkaran, persegi 4, segitiga, dan oktogonal. Pada bagian tengah dapat dibuat berlubang untuk menghemat berat tiang itu sendiri. Fondasi tiang beton pracetak dirancang agar mampu menahan gaya dan momen lentur yang timbul pada saat pengangkatan dan tegangan saat pemancangan di samping beban harus dipikul. Lalu ada fondasi tiang beton prategan. Tiang beton prategan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dan memperkecil kemungkinan kerusakan saat pengangkatan dan pemancangan. Tiang jenis ini sangat cocok untuk kondisi di mana dibutuhkan tiang yang panjang dan memiliki daya dukung yang tinggi. Lalu ada fondasi tiang komposit. Fondasi tiang komposit merupakan gabungan antara dua material yang berbeda, misalnya material baja dengan beton, lalu material kayu dengan beton. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan video tersebut. Untuk pemasangan untuk pemasangan bor pile, di sini yang pertama yaitu untuk merakit tulangannya terlebih dahulu. Nah, tulangan di sini dibentuk membuat untuk tulangan spiral. Selanjutnya, yaitu akan dilakukan peran pada titik yang sudah ditetapkan menggunakan driller. Setelah lubang sesudah terlubangi, kemudian tulangan lubang tersebut.
Kemudian dilakukan pengecoran hingga pada bagian atas. Kemudian untuk sisa bagian atas yang sudah tercor, itu kemudian dibersihkan kembali dan tulangan tersebut kemudian dibengkokkan penyusunan untuk tulangan pel cape. Bagian bawah ini terdapat 2 lapis. Kemudian spacer, kemudian dibentuk juga tulangan untuk kolom yang diikatkan dengan yang terdapat pada pel cape. Kemudian ditutup dengan tulangan atas. 2 lapis. Setelah itu baru dilakukannya pengecoran. Jadi bentuk akhir untuk tulangannya akan seperti ini. Beban yang diterima dari kolom akan tersalurkan menuju ke setiap tiang pancang melalui pel cape. Lalu saya melanjutkan, ada persyaratan yang harus dipenuhi dalam perencanaan tiang pondasi tiang. Beban yang diterima oleh pondasi tidak melebihi daya dukung tanah maupun kekuatan bahan tiang. Hal ini untuk menjamin keamanan bangunan. Pembatasan penurunan yang terjadi pada bangunan lebih kecil dari batas maksimum, penurunan yang diperbolehkan dan tidak merusak struktur. Lalu ada pengendalian atau pengecekan efek pelaksanaan konstruksi pondasi, yaitu getaran saat pekerjaan pondasi akan menyebabkan pergerakan bangunan atau struktur lain di sekitar lokasi pekerjaan pondasi. Lanjut. Lalu ada prosedur perancangan pondasi tiang. Yang pertama menentukan profil dan karakteristik teknis tanah. Yang kedua penentuan kedalaman pondasi. Lalu ada penentuan jenis dan dimensi pondasi tiang, perancangan pondasi tiang, penentuan komposisi tiang, pengaruh konstruksi pada bangunan di sekitar proyek, lalu ada aspek terkait pada pelaksanaan pondasi tiang, lalu ada persyaratan secara hukum, dan yang terakhir prosedur konstruksi dan permasalahan. Mohon maaf. Lanjut. Lalu ada langkah-langkah. Yang pertama penentuan lokasi titik di mana tiang akan dipancang. Lalu pengangkatan tiang, pengecekan kelurusan tiang, dan yang terakhir pemukulan tiang dengan palu atau hammer atau dengan cara hidrolik. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Citra. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya ada alat. Alat di sini ada yang pertama drop hammer. Drop hammer ini terdiri dari massa palu yang diangkat kemudian dijatuhkan tepat pada kepala tiang pancang. Berdasarkan mekanisme kerjanya, drop hammer dibedakan menjadi 3, yaitu single acting hammer, double acting hammer, dan differential hammer, yang gambarnya akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Single acting hammer sendiri mengangkat palu dengan tekanan uap yang menaikkan palu setinggi 0,9 meter, di mana suatu lubang terbuka membuka tekanan dan menjatuhkan hammer.
Yang kedua, double acting hammer, menggunakan tekanan untuk mengangkat sekaligus menekan hammer dari atas di samping gravitasi. Dan yang terakhir, differential hammer mempunyai prinsip yang sama dengan double acting hammer. Next. Ya, di sini ada 3 gambar ilustrasi drop hammer. Yang pertama ini single acting hammer. Dari perbedaan ini yang ini menggunakan pen ya pedagannya. Yang tengah ini double acting hammer dan yang terakhir differential hammer. Next. Alat yang kedua yaitu diesel hammer. Diesel hammer kondisi di mana palu dijatuhkan dari ketinggian tertentu dan menaikkan udara di dalam silinder. Tipe ini juga mempunyai 2 jenis, yaitu open top, yang disebut juga single acting, dan closed top, yang disebut double acting. Diesel hammer dikembangkan hingga energi maksimum dan mungkin agak sulit bila dioperasikan pada daerah dengan tanah yang lunak. Next. Yang ketiga, vibrator hammer. Vibrator hammer menggunakan batas berat rotasi eksentris untuk menimbulkan getaran vertikal. Frekuensi getaran dapat mencapai 150 Hz. Pemancang tiang pancang dengan vibratory hammer lebih cepat, getaran yang muncul akibat pemancangan lebih kecil, dan polusi udara maupun suara lebih sedikit dibandingkan dengan palu-palu konvensional. Pemancangan dengan cara hidraulik. Di sini sistem pemancangan ini merupakan suatu sistem pemancangan yang bebas getaran dengan menggunakan teknologi hydraulic jacking, tidak langsung indirect hydraulic jacking. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan video yang ditampilkan ini. Untuk pemasangan tiang pancang, yang pertama yaitu alat ditempatkan dulu pada titik yang akan dilakukan pemancangan atau dekat dengan titik yang akan dilakukan pemancangan. Kemudian tiang pancang yang sudah disiapkan akan ditali pada titik yang sudah ditetapkan. Biasanya pada tiang pancang itu sudah diberi tanda untuk ditali. Kemudian dilakukan penarikan hingga tiang pancang tersebut tegak lurus dengan posisi tanah atau sudah vertikal. Kemudian setelah itu dilakukanlah pemancangan hingga kedalaman yang sudah ditentukan. Cara pemancangan di sini yaitu dengan cara menjatuhkan hammer yang ada di bagian atas atau bagian kepala dari tiang pancang sehingga tiang pancang terdorong masuk ke dalam tanah. Di sini juga fungsinya bantalan, yaitu sebelum kita menekan untuk hammer, perbatasan antara hammer dan juga tiang pancang, di situ diletakkan bantalan yang fungsinya untuk meminimalisir kehancuran pada tiang pancang yang tertekan.
Baik, selanjutnya adalah bantalan atau cushion matter. Nah, di sini fungsinya bantalan yaitu yang tadi saya sudah jelaskan, perlu tidak langsung menyentuh kepala tiang pada saat pemancangan karena dapat merusak baik palu maupun kepala tiang. Komponen antara kepala tiang dengan palu disebut dengan bantalan. Nah, di situ dilakukan fungsi utamanya itu agar tiang pancangnya tidak rusak ataupun hammernya tersebut tidak rusak seperti itu. Next. Selanjutnya ada metode pelaksanaan untuk pondasi tiang bor, di mana pondasi tiang bor mempunyai karakteristik khusus karena cara pelaksanaannya yang tidak eh, yang berbeda dari tiang pancang tersebut, yaitu dengan cara mengebor lubang dan mengisi dengan material beton. Nah, di sini untuk metode pelaksanaannya yaitu ada 3, yaitu pelaksanaan dengan cara kering atau dry method, kemudian ada dengan cara casing, dan juga dengan cara slurry. Nah, yang membedakan di sini yaitu nanti dengan dari segi tanahnya. Next. Yang pertama yaitu pelaksanaan dengan cara kering atau dry method. Nah, di sini cara ini disesuaikan dengan jenis tanah kohesif dan pada tanah yang muka air tanah berada dalam kedalaman di bawah dasar lubang bor, atau jika permeabilitas tanahnya sangat kecil sehingga pengecoran beton dapat dilakukan sebelum pengaruh air terjadi. Di sini dapat disimpulkan bahwa tanah yang dilakukan pengeboran adalah tanah yang keras atau kering, sehingga tidak terdapat kemungkinan terjadinya keluarnya air ataupun kelongsoran pada dinding pengeboran. Next. Selanjutnya itu pelaksanaan dengan cara casing. Seperti namanya, dengan cara casing di sini yaitu pengeboran yang disertakan dengan pemasukan casing ke dalam lubang. Di sini, di mana runtuhnya tanah atau caving atau deformasi lateral dalam lubang bor dapat terjadi. Dalam kondisi tersebut, casing harus dimasukkan dengan menggunakan alat penggetar atau vibrator. Nah, di sini kita lihat di gambar sebelah kiri, di sini yang pertama yaitu kita melakukan pengeboran disertakan dengan pemasukannya casing. Casing di sini bentuknya seperti pipa baja yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut menggunakan alat vibrator. Setelah itu baru dimasukkannya tulangan dan juga pengecoran. Nah, di sini mengapa dilakukan adanya casing? Karena tanah yang berada di bagian pinggirnya pengeboran itu memungkinkan terjadinya longsoran. Seperti itu. Next. Selanjutnya yaitu pelaksanaan dengan cara slurry. Dengan cara slurry ini dapat juga disebut sebagai metode basah, karena di sini melibatkan cairan yang akan menggenangi sekitaran pengeboran, seperti yang ada di video. Metode ini hanya dapat dilakukan untuk situasi yang membutuhkan casing. Tinggi slurry dalam lubang bor harus mencukupi untuk memberikan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan air di sekitar lubang bor. Nah, di sini bentonit adalah bahan yang dipakai sebagai slurry dengan mencampurkan dengan air. Dicampurkan dengan air dan dilakukan pengeboran bersamaan dengan cairan tersebut. Sehingga nanti tanah yang ada di dalam saat pengeboran itu nanti akan diangkat bersamaan dengan air tersebut. Air tersebut juga akan dikeluarkan sehingga dalam metode ini terdapat satu cara yaitu bagian akhir yaitu dengan cara cleaning. Nah, di sini fungsinya cleaning yaitu untuk untuk membersihkan air-air yang sebelumnya tergenang karena itu akan mencemari lingkungan sekitarnya. Seperti ini.
air yang di dalam lubang tersebut akan dikeluarkan dan juga tanah yang ada di dalam lubang tersebut akan dikeluarkan pada proses pengeboran tersebut. Pada metode ini juga harus dibuatnya drainase. Fungsinya di sini yaitu untuk mengalirkan air yang tadinya keluar dari lubang pengeboran agar tidak menyebar ke bagian lain di area konstruksi. Nah, ini merupakan proses untuk pengangkatan tanah yang terdapat di bagian lubang pengeboran ke bagian permukaan. Nah, pada alat ini juga terdapat memudahkan kita untuk mengetahui ketinggian dari lubang yang sudah digali oleh alat tersebut. Selanjutnya adalah pelket tiang pancang. Untuk memikul suatu beban kolom yang cukup berat, digunakan beberapa buah tiang pancang. Untuk menyatukan tiang pancang tersebut, dibutuhkan suatu struktur pelket yang berfungsi untuk mendistribusikan beban dari kolom ke masing-masing tiang pancang, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian, perhitungan momen lentur dan gaya gesek pada pelket didasarkan pada asumsi bahwa reaksi dari masing-masing tiang pancang terpusat pada pusat berat penampang tiang pancang. Nah, ini didasarkan pada SNI 2847 2019 pasal 13.4.2.2. Kemudian tinggi efektif minimum minimal 300 mm berdasarkan SNI. Kemudian jarak antar tiang pancang dibatasi minimal sebesar 3 kali diameter tiang pancang. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Sumber dari contoh soal yang kita ambil yaitu pada buku perancangan struktur beton bertulang SNI nomor 2847 tahun 2013. Penulisnya Pak Agus Setiawan. Untuk soalnya, rencanakan penulangan suatu pelket yang terdiri dari 4 buah tiang pancang berukuran 300 x 300 mm kuadrat. Ini jadi untuk tiang pancangnya sendiri nih, ada 4.
Lalu dan memikul kolom struktur berukuran 400 x 400 mm ini. Lalu beban kolom terdiri dari beban mati, PD sebesar 1.100 kN, dan beban hidup PL sebesar 650 kN. Digunakan mutu beton FC Action sebesar 35 MPa dan mutu baja tulangan FY sebesar 400 MPa. Selanjutnya penyelesaian. Yang pertama, hitung beban terfaktor yang dipikul oleh kolom atau P ultimate, yaitu dengan rumus 1,2 dikali PD ditambah 1,6 dikali PL. Lalu untuk angka-angkanya langsung dimasukkan saja ke sini. 1,2 dikali 1.100 ditambah 1,6 dikali 650. Diperoleh hasil sebesar 2.360 kN. Karena harus dipikul oleh 4 buah yang panjang, sehingga reaksi pada masing-masing yang panjang itu sebesar ini. PU sama dengan ini, PU yang sebesar 2.360 ini dibagi dengan total tiang panjang sebesar 4. Diperoleh hasil 590 kN. Selanjutnya, periksa terhadap dasar dua arah, estimasikan tebal pile cap atau tinggi. Pile cap itu adalah H sebesar 750 mm dengan tinggi efektif atau D, yaitu tinggi total 750 dikurangi dengan selimut beton 75 dikurangi dengan diameter tulangan sebesar 22. Diperoleh hasil 653 mm. Lalu kita hitung untuk geser dua arah di sekitar kolom. Yang pertama kita cari dulu untuk B0-nya. B0 itu merupakan keliling bidang kritis dengan rumus 4 kali C plus D. C ini sendiri adalah lebar kolom yang tadi ada 4 itu sebesar 400 di sini. Lalu D diperoleh dari ini luar kolom ke sini kan 2, ke sini itu D per 2 ditambahkan D per 2 ke atas. Jadi diperoleh dari satu sisi ini sebesar 1053. Kalau ini 400 ditambahkan dengan 653 itu diperoleh 1053, lalu dikalikan 4, maka diperoleh hasil B0 sebesar 4.212 mm. Lalu kita hitung nilai kuat geser pons dua arah untuk beton, yaitu VC1, VC2, dan VC3. Nah, untuk VC1 rumusnya 0,17 dikalikan dengan 1 plus 2 per BC. BC ini merupakan rasio sisi panjang terhadap sisi pendek. Lalu dikalikan dengan gamma, lalu dikalikan dengan akar F aksen C dikali B, 0 dikali B. Sama dengan 0,17 dikalikan 1 plus 2 per 1. BC ini 1 dikarenakan tadi luas dimensi dari kolom itu kan 400 dan 400. Jadi kan 400 dibagi 400 itu 1. Ini gamma juga seperti itu. Lalu dikalikan dengan F aksen C sebesar 35 dikali 4 F dikalikan dengan B0 tadi diperoleh 4.212 dikalikan dengan D sebesar 653 diperoleh hasil 8.298.617,39 Newton. Lalu VC2 dengan rumus 0,083 dikalikan dengan alfa S. Alfa S ini untuk kolom dalam sebesar 40, kolom tebing 30, dan kolom sudut itu 20. Karena ini merupakan kolom dalam, jadi kita pakai angka 6, kita pakai 40. Dikalikan dengan D, dibagi dengan D0 ditambah 2. Lalu dikali gamma, terus dikali FC aksen C, dikali B0 dikali D. Yaitu sama dengan 0,083 dikali 40 dikali 6
4.153 dibagi dengan B0 sebesar 4.212 ditambahkan dengan 2 dikali 1 dikali akar 35 dikali 4.212 dikali 653 diperoleh hasil FC2 sebesar 11.076.381,88 Newton. Selanjutnya kita hitung FC3, PC3, yaitu 0,33 dikalikan gamma, dikalikan akar FC aksen, dikalikan B0, dikalikan D, langsung dimasukkan angka-angkanya 0,33, dikalikan 1, dikalikan akar 35, dikalikan 4.212, dikalikan 6.653, diperoleh hasil sebesar 5.369.693,61 Newton. Maka dari ketiga nilai kuat geser pons ini, VC1, VC2, dan VC3, diperoleh hasil yang paling kecil itu VC3, sebesar 5.369.693 ini dimasukkan ke rumus Pi dikalikan Vn, yaitu 0,75 dikalikan Vn. Vn ini tadi diambil dari VC3. Dimasukkan diperoleh hasil 4.027.270,21 Newton. Dijadikan ke kilonewton menjadi 4.027,27 kilonewton. Nah, hasil ini masih lebih besar dari Vn. Ini mohon maaf ada kesalahan pencatatan. Ini harusnya lebih besar dari ini VU. VU yang terjadi pada yang terjadi pada kolom sebesar 2.360 kilonewton. Nah, selanjutnya kita hitung geser dua arah di sekitar tiang panjang. Caranya hampir sama dengan yang sebelumnya. Yang pertama kita hitung B0 dulu. Nah, B0 di sini rumusnya 2 dikalikan 450 ditambah C per 2 ditambah D per 2. Kenapa kita di sini tidak 4 melainkan 2? Karena geser dua arah hanya terjadi pada garis putus-putus ini. Ada 2 sisi saja. Sedangkan sisi yang di luar ini sudah merupakan tepi parket, jadi tidak termasuk. Lalu 450 ini diperoleh dari ini, di tepi luaran parket ke as atau tengah-tengah dari tiang. Lalu ditambahkan dengan C per 2, C itu merupakan lebar dari tiang, lalu dibagi 2 kita sudah memperoleh panjang sisi dari sini sampai ke ujung sini, lalu ditambahkan dengan D per 2. D per 2 itu dari sisi luaran ini ke bawah sini. Jadi satu sisi ini diperoleh hasil sekian dikalikan 2, diperoleh hasil 1.853 mm. Selanjutnya kita hitung nilai kuat geser pons dua arah VC1, VC2, VC3. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk VC1 diperoleh 3.650.839,9 Newton, VC2 diperoleh 9.563,575 Newton, VC3 diperoleh 2.362.308,22 Newton. Maka dari ketiga ini yang paling kecil kan VC3, dimasukkan ke rumus Pi kali Vn. Diperoleh sebesar 1.771.731 Newton, diubah ke kilonewton menjadi ini typo harusnya 1.771,73 kilonewton. Masih lebih besar dari CU yang terjadi pada masing-masing kolom sebesar 590 kilonewton.
Nah, untuk geser satu arah tidak terlalu menentukan keruntuhan geser karena yang panjang berada di dalam daerah kritis peninjauan terhadap geser satu arah yang terletak sejarak D sama dengan 653 mm dari permukaan kolom. Nah, jadi dari permukaan kolom ini ditarik garis sepanjang 653. Nah, 653 ini titik berat dari tiang ini masih masuk ke dalam daerah kritis dari kolom ini. Jadinya geser satu arahnya tidak perlu dihitung. Ini pernyataan ini sesuai dengan SN nomor 287 tahun 2019 pasal 13.4.2.5. Selanjutnya kita desain terhadap lentur. Nilai momen lentur hanya yang digunakan untuk mendesain penulangan parket diambil dari reaksi tiang panjang terhadap muka kolom. Dalam soal ini ada 2 buah tiang panjang yang menimbulkan momen terhadap muka kolom di masing-masing arah. Maka kalau misalnya kita yang pertama itu menentukan dulu penamaan kritisnya. Jadi misalnya penamaan kritisnya ada di sini. Nah, kenapa kita ambil hanya ada 2 buah tiang panjang? Karena kalau misalnya kita potong di sebelah sini, di penamaan kritis tadi, akan terlihat hanya ada 2 di sebelah sini. Jadi, 2 dikalikan dengan 590 ini tadi di sini. Saya yang bekerja. Lalu diperoleh hasil 1180 kN. Nah, untuk ini 750 dikurangi 400, dibagi 2 sama dengan 550 ini merupakan jarak dari as tiang ke tepi kolom. Diperoleh sebesar 550 mm. Dikalikan lalu diperoleh MU sebesar 649 kN kali meter. Lalu kita menghitung Rn, yaitu dengan rumus MU dibagi I kali D kuadrat. Dimasukkan angkanya 649 kali 10 pangkat 6 dibagi 0,9 dikali 2400 dikali 653 kuadrat sama dengan 0,7046. Lalu kita hitung rho perlu dengan rumus 0,85 aksen C dibagi FY dikalikan 1 dikurangi 1 min 2 Rn bagi 0,85 kali aksen C sama dengan 0,85 dikali 35 dibagi 400 dikalikan dengan 1 dikurangi akar 1 dikurangi 2 kali 0,7046 dibagi dengan 0,85 dikali 35. Diperoleh hasil rho perlu sebesar 0,001783. Lalu kita hitung as perlu. Ini as perlu yaitu dengan rumus rho dikali D dikali D. Yaitu dimasukkan ke angka-angka yang tadi dimasukkan ke rumus ini. Rho perlu dimasukkan ke sini 0,001783 dikalikan dengan B sebesar 2400 dikalikan dengan B yaitu 653 diperoleh hasil sebesar 2794,32 mm kuadrat. Lalu as min diperoleh dari ini 0,018 dikalikan dengan 2400 dikalikan 750 sama dengan 3240 mm kuadrat. Lalu dari ini as perlu dan as minimal ini diambil yang terbesar. Kita ambil di ini. Yang terbesar merupakan as yang ini minimal ini. Jadi digunakan tulangan 9D22. Asnya ini yang dipakai as minimal
atau dapat digunakan tulangan 12D19 dengan as yang hampir sama. Lalu untuk gambar penulangan struktur paket dapat dilihat pada layar. Dijelaskan aja Mbak Nikita sebisa mungkin yang ada di gambar tadi, biar lebih bagus ya. Yang ini Pak. Ya, jadi yang dimaksud tulangan utamanya itu yang mana? Ya. Iya. Kan ada arah X, ada arah Y ya itu ya. Terus di form 13 jarak 200, ada di form 19 jarak 200 itu tadi dapatnya dari mana kalau misalnya dilihat dari hitungan gitu. Halo, Mbak Nikita? Gimana, Mbak? Ya, Pak. Bisa kah? Bentar. Bisa? Saya Oh agak ya. Ya. Oke ya, jadi saya bantu yang dijelaskan sama Mbak Nikita tadi. Yang di bawah ini kan tadi seperti yang dihitung sama Mbak Nikita ya, atau dari kelompok 5 tadi. Di bawah ini kan ada tulangan utama ya, di form 19 jarak 200 ya. Jadi ini yang disebut tulangan lentur itu adalah di form 19 jarak 200-nya ini ya. Nah, terus di bagian atasnya sini ada tulangan lentur juga ya. Dia tulangannya lebih kecil ya, di form 13 jarak 200. Jadi kalau misalnya kalian tahu ya, lentur yang ada di pondasi seperti yang saya jelaskan kemarin ya, di pondasi dangkal sama persis ya. Jadi di serat bagian bawahnya dia nanti akan terkena yang namanya tarik ya, di bagian lapangannya. Sementara di bagian atasnya dia akan terkena gaya tekan. Nah, jadi yang dihitung sama Mbak Nikita tadi adalah kayak lenturnya ya. Jadi tulangan lenturnya atau tulangan utama pokok lenturnya tadi yang dihitung ketemu jaraknya adalah di form 19, jaraknya adalah 200. Nah, jadi gambar penulangannya seperti ini ya. Tinggal nanti teman-teman untuk pancangnya ya. Jadi di sini ada pancangnya tadi, ada 4 buah ya tadi ya, tiang pancangnya. Nah, untuk tiang panjangnya penulangannya seperti apa ya? Penulangan tiang panjang itu sama persis ketika kamu merencanakan kolom pendek kemarin ya. Jadi di kolom pendek yang sudah saya jelaskan itu sudah saya jelaskan ya tentang masalah kolom pendek ya dulu ya. Jadi untuk penulangan yang ada di pondasi dalam kita ini ya, entah nanti kalian menggunakan stros, entah kalian nanti menggunakan tiang panjang, nah nanti tulangannya adalah sama analisanya ketika kalian menggunakan kolom pendek. Nah gitu ya, jadi tinggal dihitung aja. Oke, silakan kalau misalnya sudah selesai presentasinya, dikembalikan ke moderator. Sebelum ke pertanyaan, saya mau mengomentari keseluruhan ya, keseluruhan presentasinya ya. Ini moderatornya tadi Mbak Sinta. Dimatikan dulu aja Mbak Nikita ya, share screen-nya ya. Saya.
Oke, sudah. Ini suara saya nggak keputus-putus ya? Nanti kalau misalnya keputus-putus saya dikabari ya. Jadi saya akan mengomentari sebelum nanti akan ada sesi pertanyaan ya dari kelompok 5. Jadi untuk presentasinya sudah sangat bagus sekali ya, alhamdulillah ada banyak penambahan terutama dari segi contoh soal ya. Jadi Mbak Nikita ini sudah menjelaskan dengan sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali, sangat mendetail ya. Saya juga cukup surprise ya Mbak Nikita ya. Soalnya kan kemarin setelah saya tanyai kan saya tanyakan ya, ini contoh soalnya benar-benar paham apa enggak? Paham. Nah, ini ternyata memang Mbak Nikita ini benar-benar sangat paham sekali, alhamdulillah. Jadi nanti teman-teman silakan ditanyakan aja ya kalau misalnya ada hal yang kurang jelas bisa langsung ke kelompok 5 ya nanti ya. Ketika nanti saya kasih tugas atau saya kasih kuis ya tentang masalah fondasi dalam, nanti bisa langsung ditanyakan ke kelompok 5. Oke, nggak banyak yang saya komentari ya. Bagus, sangat bagus sekali. Lebih dari apa yang saya harapkan ya. Cuma mungkin nanti tentang masalah pendetailan penulangan itu mungkin bisa ditambahkan detail penulangannya lebih lanjut ya. Nanti entah kalian bisa cari di Google gambar kerjanya fondasi dangkal fondasi dalam itu seperti apa ya, supaya nanti teman-teman jauh lebih paham lagi. Biasanya kan antara stros atau tiang panjang ya, di situ ada tulangan overstack ya. Jadi tulangan overstack itu dia fungsinya adalah untuk menghubungkan tulangan yang ada di pile cap ya, tulangan yang ada di pile cap atau struktur pile cap dan juga tulangan yang ada di fondasi dalamnya ya, baik itu nanti stros atau tiang panjang. Nah, jadi mungkin teman-teman dari kelompok 5 silakan di PPT-nya atau di makalahnya nanti ditambahkan ya tentang masalah pendetailan penjangkaran antara stros dan juga pile cap itu seperti apa. Oke, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan dibuka sesi pertanyaan. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Dan di sesi ini akan ada 2 termin. Yang masing-masing terminnya nanti kami akan menampung maksimal sebanyak 3 pertanyaan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya. Permisi, saya izin bertanya, Kak Sinta. Ya, dipersilahkan. Pada slide slurry ada bentonite. Fungsi bentonite pada metode slurry apa ya? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Saya mau izin bertanya. Ya, dipersilahkan. Tadi dijelaskan tentang penyambungan pada tiang panjang. Terus pertanyaannya adalah apakah mungkin adanya penyambungan pada tiang panjang dan metode yang digunakan apa untuk menyambungkannya? Terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Yang tanya siapa ya? Barusan ya? Maaf, yang tanya barusan? Saya Pak Vicky. Oh, Vicky. Oke. Silakan. Saya Mas Faurozi akan 1. Pertanyaannya, apa kelebihan dari fondasi tiang kayu? Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Saya persilahkan kepada teman-teman dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan tadi. Mungkin dari notulen bisa mengulang
untuk pertanyaannya. Ya, saya ingin mengulang pertanyaan dari Mas Dwiki. Fungsi bentonite pada metode slurry. Kemudian pertanyaan dari Mbak Vicky, apakah mungkin adanya penyambungan pada tiang pancang dan metodenya apa? Kemudian dari Mas Oji, yaitu apa kelebihan dari pondasi tiang kayu? Terima kasih. Permisi, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Oji ya. Tadi pertanyaannya kelebihan dari pondasi tiang kayu. Pondasinya, maksudnya kelebihan dari pondasi tiang kayu itu ada pondasinya mudah diperoleh, lalu pondasinya bisa dipotong sesuai dengan panjang yang diinginkan, dan bisa bertahan pada kondisi lingkungan tertentu jika lingkungannya pas. Terima kasih. Kira-kira ada yang lain dari jawaban Mas Rifki yang mau menambahkan? Kenapa kok biasanya menggunakan kayu? Kira-kira apa? Ini bayangkan teman-teman ada di daerah pedalaman gitu kan ya, yang dimana besi sama beton itu sulit untuk dijangkau, misalnya di daerah tengah-tengah hutan Kalimantan gitu. Silakan ditambahkan Mas Rifki. Mungkin karena kalau di hutan-hutan itu mudah dicari ya Pak ya, karena kan banyak pohon-pohon masih bisa ditebang atau bagaimana begitu Pak. Oke, gitu ya. Jadi menambahkan. Oh, menambahkan lagi. Ya, silakan Pak Madiwa. Izin menambahkan mungkin dari segi mobilisasi dan juga harganya. Oke, gitu ya. Jadi kalau memang di daerah-daerah pedalaman, kan kita agak sulit ya untuk mendapatkan semen, untuk mendapatkan koral, mendapatkan pasir, untuk mendapatkan besi itu kan sulit ya. Biasanya memang orang-orang yang ada di pedalaman untuk membangun suatu bangunan konstruksi, entah itu nanti konstruksinya berupa konstruksi kayu atau konstruksi yang sederhana, biasanya dia menggunakan kayu itu ya. Nah, biasanya kayu itu juga digunakan untuk sebagai pengganti precast. Kalian tahu nggak precast? Ya, jadi precast itu kan adalah beton yang dicor terlebih dahulu di tempat ya. Dan nantinya dari precast itu nantinya kita bisa menggunakan seperti contohnya adalah tiang panjang. Nah, tiang panjang itu kan dia precast kan sebenarnya ya. Nah, jadi kayu itu fungsinya adalah bukannya untuk menggantikan beton, bukan ya. Bukan, enggak sama sekali menggantikan beton, enggak. Cuma dia adalah sebagai material alternatif saja. Karena kita tahu kalau misalnya kayu digunakan sebagai pondasi, kalian tahu sendiri ya, kayu itu dia sangat mudah sekali lapuk, ya, sangat mudah sekali akan hancur akibat adanya rayap dan lain sebagainya. Ya, tentunya kekuatannya juga dia kurang baik dibandingkan dengan beton, terutama dari segi kuat desaknya ya, atau kuat tekannya ya. Nah, jadi memang penggunaan kayu sebagai material pondasi itu hanya sebagai alternatif saja. Ya, kalau dibilang harganya lebih murah, jawabannya adalah salah. Ya, harganya 1 meter kubik beton ya, dan juga 1 meter kubik kayu. Silakan Anda cek sendiri ya. Itu jauh sekali. Ya, kayu itu bisa sampai 1 meter kubiknya kayu meranti itu bisa sampai 10 juta sekarang. Ya, sementara kalau beton kan mungkin 1 meter kubiknya kalau misalnya kita ngocor sendiri ya nggak sampai 1 juta, mungkin sudah bisa. Nah, jadi kalau berbicara perbandingan memang sekarang ini kayu jauh lebih mahal ya. Tapi beda lagi kalau misalnya kalian di daerah pedalaman ya. Daerah pedalaman kan tentunya yang paling banyak itu kayu dibandingkan beton dan juga besi. Makanya biayanya mungkin lebih murahan kayu di daerah pedalaman dibandingkan dengan material-material yang sudah ada saat ini. Oke, silakan dilanjut. Masuk bisa menjawab pertanyaan dari Dwiki. Untuk fungsi dari bentonit sendiri yaitu untuk mengikat air, karena di sini untuk metode slurry permukaan air tanah itu kan lebih tinggi, jadi nanti untuk
mengeluarkan air itu lebih banyak. Jadi fungsi beton tidak itu untuk mengikat air dan juga untuk memudahkan dari endapannya. Terima kasih. Oke, jelas ya. Saya rasa jawabannya sudah benar tuh, Mas Dwiki. Iya Pak, sudah Pak. Jadi memang betonite itu memang banyak digunakan ya, karena kan sekarang biasanya di daerah-daerah tanah yang lunak ya, yang lunak artinya lunak itu dia ya nggak keras ya artinya ya. Kalau misalnya saya menjelaskan kan gampangannya ke kalian seperti itu ya, tapi nanti di mata kuliah rekayasa pondasi tentunya Anda diajarkan tentang masalah tanah lunak, tanah keras, batuan keras, atau tanah batuan itu seperti apa ya. Nah, biasanya untuk tanah lunak yang ketika kalian mengebor di situ dia akan keluar sumber airnya. Biasanya memang kita ya salah satu caranya ya untuk supaya air itu dia bisa kita kendalikan ya. Itu salah satunya adalah kita dengan menggunakan cara betonite tadi ya. Jadi sudah jelas ya yang dijelaskan sama Mbak Fadila tadi sudah benar. Oke, silakan dilanjut. Saya mohon izin menjawab pertanyaan dari Vicky ya. Apakah memungkinkan melakukan penyambungan? Iya, memungkinkan karena keterbatasan pancang yang dibuat dan juga faktor transportasi yang sulit. Penyambungan tiang pancang bisa dilakukan. Salah satunya dengan cara pengelasan. Las yang digunakan untuk struktur bangunan sebagai sumber panas. Gitu, Mbak. Terima kasih ya. Yang dilas apanya, Mbak? Di sambungannya, Pak. Di sambungan tiang pancangnya. Sambungan tiang pancang dilas. Terus setelah dilas nggak dicor atau tetap dibiarkan terbuka gitu? Atau harus dicor? Iya Pak, dicor juga. Nah, dicor Pak. Nah, gitu ya. Jadi tulangan utamanya seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi untuk tiang pancang dia nanti akan ada yang namanya tulangan overstack ya. Nah, tulangan overstack itu salah satu fungsinya adalah untuk menghubungkan antara pondasi tiang pancang satu dengan tiang pancang yang lainnya. Kalau misalnya dia dianggap kurang panjang ya. Nah, jadi kan seperti yang saya bilang tadi kan dia fungsinya adalah untuk menggabungkan antara tiang pancang dengan pile cap ya tadi ya. Tapi kalau misalnya kurang dalam ya, tulangan overstack itu nanti akan dibuat sebagai penyatuan antara tulangan tiang panjang satu dengan yang lainnya ya. Artinya kalau misalnya disambungkan nanti tinggal di overstack ya dengan cara las tadi seperti yang dijelaskan sama Mbaknya tadi. Nanti setelah dilas baru setelah itu di casing ya. Di casing untuk selanjutnya dia dicor. Nah, gitu ya. Jadi nanti setelah dicor, setelah dia memenuhi sesuai dengan kebutuhan kita ya, entah nanti waktunya adalah 28 hari atau berapa, nanti baru dia dipancang lagi. Oke, bagus. Silakan dilanjut, moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke termin kedua. Untuk peraturannya tetap sama, yaitu kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan menampung maksimal sebanyak 3 pertanyaan. Kepada teman-teman, kami persilakan. Izin bertanya, saya William Yedana, absen 6. Ada berapa contoh bentuk dari pondasi tiang beton pracetak, dan dari setiap bentuk tersebut apakah mempunyai kemampuan menahan beban yang berbeda? Jika iya, bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Permisi. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya Muhammad Syafian mau bertanya, untuk tiap-tiap bentuk pondasi dalam itu rata-rata kedalamannya sampai berapa ya? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, untuk pertanyaan terakhir, dipersilahkan.
Ini yang nilainya masih kurang Freddy ya? Ada Freddy? Freddy Santuragu. Kamu silakan tanya Mas. Ya Nilaimu Pak, ini ada Pak. nilaimu kurang ini ya. Supaya dapat tambahan nilai. Ya. Langsung dijawab aja kalau nggak ada pertanyaan lagi. Sambil nunggu pertanyaan Izin yang bertanya Pak. Oh, ada, sudah ada. Oke. Perbedaan signifikan antara metode kering dan casing apa? Diulangi lagi pertanyaannya. Putus-putus. Perbedaan signifikan antara metode kering dan casing. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada kelompok 5, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Izin menjawab pertanyaan dari Vian. Tadi kan pertanyaannya rata-rata kedalaman untuk pondasi. Biasanya itu pondasi dalam itu dipasang pada kedalaman lebih dari 3 meter di bawah permukaan tanah. Sudah. Oh iya. Oke, dilanjut. Izin menjawab pertanyaan dari Bileam. Tadi pertanyaannya pondasi tiang beton pracetak itu ada apa saja dan perbedaannya dari kekuatan atau apa? Kalau tiang beton pracetak itu dari perbedaannya itu setahu saya dari bentuk rupanya. Seperti ada yang lingkaran, persegi 4, lalu segitiga, dan oktagonal. Kalau perbedaan kekuatan mungkin lihat dari strukturnya dulu ya. Jadi lihat untuk bangunan apa seharusnya pakai apa seperti itu. Terima kasih. Mas Rifki kan kemarin sudah saya jelaskan tentang masalah kolom ya. Kira-kira antara kolom persegi dan juga kolom bulat itu lebih kuat yang mana? Ini kan kalau misalnya kolom kan lebih banyak ketekannya kan ya, kayak tekannya ya. Kalau yang kita bahas sekarang. Iya, Pak. Lebih kuat yang mana antara lingkaran sama yang persegi kemarin? Yang lingkaran, Pak. Yang lingkaran ya, terutama yang sengkangnya dia berupa sengkang spiral ya. Karena kan sengkang spiral itu kan dia sangat mengikat sekali ya dibandingkan sama sengkang persegi ya atau tulang atau sengkang ikat. Nah, itu. Terus kalau misalnya dari segi metode pelaksanaan memang ya yang paling mudah itu adalah yang bentuknya lingkaran ya. Karena seperti yang kalian ketahui ya kalau misalnya dia bentuknya bulat itu dia relatif tidak lebih mudah lah memanjangnya. Gampangannya lebih mudah memanjangnya karena biasanya gaya tekannya itu dia lebih mudah. Tapi kalau misalnya kita cek dari segi friksinya
Ya kan kemarin kalau misalnya kalian belajar di mata kuliah pondasi kan ada yang namanya friksi juga kan ya, di mana gesekan itu dia juga mempengaruhi tiang panjang kita. Nah, jadi kalau misalnya dari segi friksi tentunya yang bulat ya, yang bulat dan juga yang persegi maupun yang segitiga itu tentunya dia akan berbeda. Nah, nanti nilainya berapa silakan kamu lihat dari penjelasan yang ada di mata kuliah RPD ya, supaya nggak saling persilangan ya nanti penjelasannya. Gitu ya. Ini bagus ini Baik, Pak. pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Freddy untuk perbedaan dari dry method dan juga casing method itu terletak pada adanya casing atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk dry method digunakan untuk tanah di mana mata air air tanah itu berada di bawah dari pengeborannya. Kemudian sedangkan yang untuk casing method itu digunakan untuk ketika mata air tanah itu berada di atas atau ketika pengeboran terjadi sehingga memungkinkan terjadinya longsoran sehingga digunakannya casing seperti itu. Oke, nice jawabannya. Sangat benar sekali ya. Nggak perlu saya tambahkan. Mas Freddy paham apa enggak yang dibilangkan sama Mbak Fadila tadi? Iya, Pak. Gitu ya. Rambutmu kok panjang banget, Mas. Potong, Mas. Freddy. Ya. Disesuaikan sama Pak, SOP-nya iya. Politeknik ya. Kan kamu sudah kalau saya kuliah di Politeknik terutama di jurusan Teknik Sipil kan sudah ada SOP-nya ya. Panjang rambut itu berapa, seberapa. Gitu ya. Jadi nanti daripada kamu bermasalah juga dengan Iya, dosen yang Pak. lain, nanti Iya. silakan dipotong ya. Apalagi nanti kita akan berkuliah secara offline. Iya, Pak. Oke. Jadi silakan Iya, Pak. ditutup Mbak Sinta. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, sudah saya bukakan forum diskusi di LMS ya. Itu sangat berguna sekali ya. Sangat berguna sekali bagi teman-teman yang merasa belum pernah tanya ya atau pasif. Nanti silakan kamu misalnya malu-malu gitu ya. Waduh saya mau tanya malu karena ada teman saya yang mungkin teman saya ini terlalu pintar, saya jadinya takut untuk bertanya, minder gitu ya. Nanti silakan kalian tanya aja di LMS ya. Oke, untuk kesimpulan dari saya ya, dari presentasinya kelompok 5 ini sudah sangat bagus sekali ya. Nah, saya harapkan memang kalau misalnya kalian presentasi itu minimal standarnya adalah seperti yang ditunjukkan sama kelompok 5 ini ya. Jadi contoh-contohnya tadi sudah dijelaskan semua ya, termasuk contoh soalnya tadi sangat mendetail sekali. Jadi Mbak Nikita tadi menjelaskannya nggak hanya dia membaca saja apa yang ada di PPT-nya ya, tapi dia juga menjelaskan. Namanya kita presentasi itu kan kita nggak hanya membaca aja kan ya, tapi kita menjelaskan apa yang kita bisa. Nah, tadi sudah bagus sekali yang dijelaskan. Terus dari segi tanya jawabnya tadi juga jawabannya juga sudah oke-oke semua ya. Jadi saya harapkan nanti ketika Anda bekerja ya, jadi Anda harus bisa menyiapkan materi itu dengan sangat baik. Ya. Jadi kalau bisa jangan nervous ya, santai aja. Tampilan PPT juga diperhatikan. Jadi jangan terlalu banyak tulisan ya. Kalau bisa yang dibanyakkan itu adalah gambar ya. Jadi kalau misalnya tulisannya perlu untuk dibuat, nah kalau bisa kalian buat semacam flowchart gitu ya. Nah, flowchart itu kan dia mudah dipahami dan juga mudah dihafalkan kan ya daripada teks ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen hafalan, entah itu hafalan apapun ya, itu kalau bisa kalian buat oret-oretan gitu ya. Oret-oretan dia dalam bentuk rangkuman yang nantinya kalian sambungkan dengan tanda panah ya dan lain sebagainya supaya nanti kalian lebih mudah untuk memahami. Jadi sama ketika kalian presentasi kalau bisa memang seperti itu ya. Jadi kata-kata yang penting saja ya yang dimasukkan dalam PPT atau rangkuman yang penting saja atau kata-kata yang kalian anggap penting yang nantinya mudah untuk membantu kalian dalam hal menyampaikan ke teman-temannya. Gitu. Oke, silakan ditutup Mbak Sinta.
Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Di sini saya Sinta Nuriyah selaku moderator mewakili dari teman-teman kelompok 5 dan saya sendiri memohon maaf apabila dalam penyampaian materi struktur fondasi dalam terdapat tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 5. Selamat. Oke ya, jadi di LMS nanti silakan kalian buka ya. Itu untuk diskusi, silakan dilengkapi lagi. Kemarin sudah saya cek yang di kolom itu masih ada beberapa yang belum memberikan masukan. Nah, itu silakan kalian masukkan diskusinya di LMS itu ya, supaya apa? Nanti saya lebih mudah untuk memasukkan nilainya, terutama bagi teman-teman nanti yang UTS-nya nilainya dianggap kurang ya. Jadi nilai UTS ini sebenarnya sudah keluar ya, sudah saya setorkan kemarin, nanti kalian cek aja. Kalau misalnya nilainya kamu anggap kurang ya, pengen menaikkan misalnya saya sudah B+, pengennya A, silakan dilengkapi di LMS itu. Sudah saya bukakan forum diskusi ya. Silakan kamu lengkapi, semakin lengkap tentunya nilainya nanti akan semakin bagus. Gitu ya. Oke, jadi minggu depan kita sudah masuk ke prategang ya, ke struktur beton prategang, ke prategangnya ya. Jadi mulai minggu depan nanti yang akan menjelaskan bentar.